Ya, Pak. Nggak bisa. Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Belum. Salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur akan kasih anugerah Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kita semua, sehingga kita boleh kembali masuk dalam peribadatan kita pada awal bulan Oktober ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih Tuhanlah kami boleh ada di tempat ini dan melaksanakan segala penyembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah penyembahan kami, sehingga hidup kami, ibadah kami pada hari ini berkenan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka persekutuan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersatu teduh, dengarkanlah panggilan beribadah yang terdapat di dalam Mazmur nomor 150 ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Marilah kita bersatu teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat teduh kita mulai. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pujian kita yang pertama. Dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 84 dengan judul Laksana Sungai yang Mengalir. Karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, laksana sungai yang mengalir, yang memberi damai dan memberikan pengharapan kepada kita. Nyanyian ini akan mempersiapkan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Damai dan sentosa dari Allahku. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, mengalirlah makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Bait kedua. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut dilanggar. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Harapanku Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, kelak didapati Dia tinggal setia. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, bahkan hati Dia tinggal setia. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Nah, pembimbing kita atau pembacaan
Alkitab kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita mempersiapkan waktu ini dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang terdapat dalam nomor 68. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Nyanyian kemenangan iman merupakan pujian kita yang kedua yang terdapat di dalam nomor 68 dengan judul Tambahlah kasihku akan Tuhan. Bersyukur atas pemahaman yang sungguh baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami, bahwa kasih Tuhan setiap hari selalu bertambah dalam kehidupan kami. Demikian juga kami sebagai umat ketebusan bertambah dalam kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kami ada pada pagi hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kiranya setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan ini. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang diucapkan dapat mudah dimengerti dan diterima, sehingga ada pemahaman yang baru yang dapat kami miliki hari ini, yang dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu kami. Kami tolak, kami usir, kami tengking kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang saya beri tema, yang saya beri judul,
The Great Counselor. Ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Satu ayat saja, tapi nanti ada paralel ayat yang akan kita baca. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ini biasa ayat ini dibaca saat Natal. Ya. Tetapi kalau dilihat dari surat Departemen Pusat, sudah ada tema Natal. Jadi tidak ada salahnya kita sudah mulai ingat-ingat. Ya, sudah kita mulai diingatkan kembali. Dikatakan di dalam ayat ini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu, saudara saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan mengenai tema yang akan kita renungkan melalui firman Tuhan ini, The Great Counselor. Bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Yesaya sendiri. Dia mendapat pewahyuan daripada Tuhan, penglihatan daripada Tuhan, bahwa melalui apa yang dia tuliskan pada bagian ini memberi sebuah harapan kepada bangsa Israel, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib. Dari sinilah muncul tema bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus merupakan The Great Counselor bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Sehingga ada seorang teolog ternama dari Hippo, namanya Agustinus. Dia berkata seperti ini. Kadang Tuhan mengizinkan orang lain membimbing atau mengkonsul kita dalam menghadapi setiap masalah. Kita tahu bahwa ini pandangan dari seorang filsuf sekaligus seorang teolog Kristen yang sangat ternama, bahwa dia sendiri sangat yakin setiap pribadi, setiap orang percaya, setiap kita adalah orang yang perlu dibimbing, orang yang perlu dibina, orang yang perlu mendapatkan pendampingan khusus, sehingga orang Kristen sebagai pribadi sudah dapat dipastikan tidak bisa berjalan dengan sendiri. Bapak Ibu saudara saya kasih dalam Tuhan, Alkitab menyaksikan bahwa konseling merupakan bagian integral dari karya keselamatan Allah pada setiap kita sebagai manusia. Tidak heran jika Tuhan Yesus datang juga untuk menjadi penasehat ajaib. Sudah ditegaskan tadi bahwa dia lahir, dia datang, dia membawa nama yang besar, dan juga dia adalah konselor terbaik kita, adalah penasehat ajaib kita. Yesaya 9 ayat 55. Dan peran utama daripada keberadaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah menjadi konselor yang menolong, yang mengingatkan
menghibur, menguatkan, dan menyertai, mengisafkan dosa, dan membawa hidup kita pada kebenaran dan juga penghakiman. Itu dapat Bapak Ibu lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Yohanes 14 ayat 16 dan 26, dan juga pasalnya yang ke-15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 7 sampai 8. Sehingga kita dapat melihat pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Allah dalam Kristus adalah the great counselor, atau Allah dalam Kristus adalah konselor yang agung, konselor yang akan menolong kita semua. Sehingga apa saja yang membuat kita mengerti bahwa Yesus adalah the great counselor, apa saja yang membuat kita memahami bahwa Allah dalam Kristus Yesus itu adalah the great counselor. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Allah dalam Yesus Kristus itu Dia berempati kepada kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 2 ayat ke-7, demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada bagian ini merupakan sebuah respon afektif atau sikap dan respon kognitif yang kompleks pada distres emosi orang lain. Ini penjelasan dari beberapa buku. Empati termasuk kemampuan merasakan keadaan emosional orang lain dan merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Itulah yang disebut dengan empati. Sedangkan dalam kondisi di mana kita mengalami banyak pergumulan dan masalah dan datang bertubi-tubi, ya. Kita tahu bahwa dengan hadirnya Kristus di dunia ini, dengan hadirnya Tuhan Yesus di dunia ini, merupakan bagian dari rencana Allah untuk menjadi juru selamat. Jadi empatinya dirasakan, kehadirannya dirasakan. Dia datang ke dalam dunia ini. Pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Filipi 2 ayat 7 tadi, mengatakan bahwa Kristus datang dalam kemuliaannya. Dari kemuliaannya maksud saya, Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan segala yang Dia punya. Dalam bahasa Yunani disebutkan ekoneson. Dalam catatan Full Life mengatakan bahwa Kristus benar-benar mengesampingkan atau meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan atau mengesampingkan kedudukannya. Itu yang disebut dengan ekenosen. Meninggalkan segala kekayaannya, segala hak surgawi dan penggunaan sifat ilahinya. Disampingkan atau ditinggalkan oleh Kristus demi Dia berempati kepada manusia yang bergumul dengan dosa-dosanya. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi serupa dengan manusia, menjadi sama dengan kita. Sehingga lewat itu Dia menggunakan kemampuan dan hak istimewanya itu. Tetapi Dia juga menerima yang namanya penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian,
dan kematian yang sangat sadis di atas kayu salib. Dia terima sebagai bentuk dan pembuktian dia berempati, dia merasakan. Bukan saja karena dia punya kemampuan dari segala bidang itu, tetapi memang dia sendiri menjadi penebusan bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini yang pertama yang bisa kita mengerti. The Great Counselor atau Allah dalam Kristus Yesus sebagai konselor yang agung bagi kita, sebagai penasehat yang agung bagi kita. Yang pertama, dia berempati. Yang kedua, dia menerima manusia tanpa syarat. Ya. Unconditional love, mengasihi kita tanpa syarat. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat 7. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita akan membaca firman Tuhan bagian dari paralel yang telah kita baca di Yesaya tadi. Yohanes pasal 8 ayat 7. Yohanes pasal 8 ayat 7. Ini bicara tentang apa ini? Injil Yohanes pasal 8 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Pada saat Tuhan Yesus melayani, dia diperhadapkan dengan sebuah kasus yang cukup berat, dan itu sama dan itu berlaku dalam tradisi orang Yahudi. Jadi bagi seorang perempuan yang kedapatan melakukan zina, ketangkap basah maksudnya, maka dia harus dihukum mati dengan dilemparkan dengan batu sampai orang itu mati. Dan kebiasaan itu dilakukan sudah sejak lama. Dan batu-batu yang ditimbun karena saking banyaknya orang itu terkubur di situ. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tahu hukuman itu berat. Dia tahu tradisi itu udah berjalan bertahun-tahun dari sejak zaman Musa. Tetapi dengan caranya sebagai seorang konselor yang agung, bukan saja sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang Maha Kasih, tetapi dia menerima perempuan itu, menerima manusia tanpa syarat. Demikian juga dia sampaikan dalam pengajarannya, dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bahwa terkadang dalam kita menolong orang lain selalu ada syarat. Tetapi kalau kita belajar dari orang Samaria yang murah hati yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, menunjukkan kepada kita bahwa orang Samaria yang murah hati itu menolong, bahkan mengorbankan materi yang dia miliki, uang yang dia miliki, tanpa kemudian dia mengharapkan itu orang yang ditolong itu akan membalasnya. Inilah gambaran kasih Allah tanpa syarat. Sekalipun sudah selayaknya orang itu harus dihukum, menerima setimpal dengan perbuatannya, tetapi Kristus menerima dia apa adanya. Sehingga dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, ya, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Inilah bukti nyata apa yang Kristus lakukan kepada manusia, bahwa kasih yang begitu sempurna
tidak melihat siapa kita dan seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan. Dia menerima kita apa adanya. Bagaimana dengan orang Kristen hari ini? Bagaimana dengan gereja hari-hari ini? Apakah masih seperti ahli Taurat yang selalu mengkomparkan aturan-aturan manusia dengan aturan-aturan Allah? Kalau kita lihat pada bagian ini, salah satu bukti the great counselor kita, dia menerima manusia tanpa syarat. Gereja hari ini dibenturkan dengan banyak aturan yang disebut dengan anggaran dasar. Kitab suci yang dibuat oleh gereja itu sendiri. Dan gereja hancur berkeping-keping. Banyak jiwa yang tadinya sudah diselamatkan terbuang, terhilang, dan tersesat hari ini. Karena gereja lebih mengutamakan anggaran dasar daripada kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita melihat the great counselor dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Dia tidak hanya membawa, bahkan dia meninggalkan kealahannya, kemahakuasaannya, walaupun dia berhak untuk menentukan hidup satu dan beberapa banyak orang atau kita semua. Tapi dia datang untuk menerima kita apa adanya. Lalu yang ketiga, kenapa kita menyebut dia adalah sebagai pribadi atau konselor yang agung? Yang ketiga adalah dia mencari yang hilang dan tersesat. Lukas pasal yang ke-8. Kita buka firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-8. Ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Ini terkenal ya, cerita ini bagaimana Yesus mengusir setan daripada seorang yang sudah lama tinggal di pekuburan. Dan ini dipakai oleh seorang stand up comedy. Ya, makanya orang Kristen itu makan babi. Ya, saya nggak tahu juga ini dibuat stand up. Dan ya pada akhirnya dalam stand up dia ngomong bahwa orang Kristen itu, makanya orang Kristen itu nggak takut sama setan. Iya, karena setan yang masuk ke babi itu dimakan sama orang Kristen. Jadi setan yang takut sama orang Kristen katanya. Ya entah itu bagian dari punchline dia sebagai seorang komedian, tetapi begitu saya dengar itu, ya ada PI juga di situ, ada penginjilan di situ. Dia sebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami, ya. Dan dia menunjukkan kemahakuasaan di awal ya, bukan di lucu penjelasan dia, tapi di awal dia menyebutkan ayat itu. Ada perubahan saya lihat dari si stand up comedy Kristen ini. Di awal itu dia menjelaskan secara teologi tentang siapa Yesus. Itu luar biasa. Itu ada salah satu cara bersaksi yang baik ya. Nah, pada bagian ini yang saya mau sampaikan adalah Yesus datang mencari yang hilang. Bukan kebetulan dia datang ke Gerasa, Bapak Ibu. Yesus itu tidak melakukan sesuatu itu nggak terencana, enggak. Allah kita itu terencana. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam kondisi saat ini, ingat itu bagian dari rencana Allah. Entah kita sedang dalam keadaan duka, susah, hidup kok nggak selesai-selesai nih masalah. Ya nggak serta-merta nanti kata bilang, wah ini rencana Allah yang menjebak saya hidup susah di dunia ini. Enggak begitu, nanti ada penjelasan. Penjelasan itu kita bisa dapatkan dari orang-orang yang tadi saya sebut. Para konselor, para hamba-hamba Tuhan. Nah bagi konteks yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini, ada seorang yang gila sudah bertahun-tahun.
Bahkan dalam cerita firman Tuhan yang kita baca, kalau kita baca itu, udah sering kali dirantai, rantainya terputus. Karena saking kuatnya setan yang ada di dalam orang itu. Sudah tinggal di pekuburan, ya, artinya kondisinya makin buruk. Tidak terpelihara, tapi Yesus datang kepada orang ini. Bukan kebetulan tadi saya bilang, tapi memang sengaja Yesus ke situ. Karena dia tahu ada orang yang perlu dicari, orang yang hilang. Ini perilaku gereja dan orang Kristen di zaman ini. Banyak akhirnya membuat orang yang tadinya sudah jadi anggota gereja, mereka terhilang dan tersesat. Ayo kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh The Great Counselor kita. Dia mencari yang hilang dan yang tersesat. Saat dia mendaratkan kakinya di tepi danau Gerasa, setan itu udah ketakutan. Apa pengakuan setan pertama? Apa yang akan engkau buat bagiku, hai engkau anak Allah yang maha tinggi? Ini merupakan satu tindakan yang Yesus lakukan untuk supaya murid-murid tahu. Saya ini bukan hanya sekedar guru, gitu ya. Walaupun ada serangan dari luar, dari agama lain bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya baca aja di Gerasa itu, kasus Gerasa itu jelas. Bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika setan yang ada dalam orang itu lihat, mereka gemetar dan takut. Bahkan mereka sendiri meminta, ya, untuk kami masuk ke dalam babi itu. Ada babi-babi dipelihara dekat situ. Mereka bilang, kami masuk ke babi-babi itu aja. Karena saking takutnya kami menghadapi anak Allah yang maha tinggi. Itulah Kristus. Dialah the great counselor kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan kuasa kegelapan yang ada di Gerasa ini, yang merasuki orang ini. Bahkan mereka sempat berbicara. Namamu siapa? Disebutkan namanya Legion. Ini orang sudah dirantai, udah tidak diurus, dia tinggal di pekuburan. Bukan main, udah berapa tahun dia mengalami situasi yang terus mengalami situasi buruk. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan katanya pada masa itu, yang tinggalnya di bait Allah pada masa itu, mereka hanya sibuk show off, menampilkan diri mereka, menampilkan kebaikan mereka yang mereka kamuflase dengan berbagai aturan-aturan main yang ada. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya dan gereja hari ini? Apa kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, mencari yang terhilang dan yang tersesat? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mencari yang tersesat dalam Lukas pasal 15 ayat 5 ini model pelayanan gereja masa kini. Jadi satu orang tersesat dan hilang, dibiarkan saja. Ya. Berbeda dengan apa yang Yesus lakukan. Satu orang yang tersesat, dia meninggalkan 99. Itu ada dalam Lukas pasal 15 ya. Kalau gereja saat ini, satu orang tersesat dibiarin. Ini enggak nyinggung ya. Dibiarin aja tersesat. Karena masih ada 99 orang. Terbalik dengan apa yang Yesus lakukan. Begitu dia tahu satu dombanya tersesat, dia pergi cari satu itu. Dan ketika dia bertemu dengan domba yang tersesat itu, dia mengundang tetangga dan teman-temannya, mereka bersuka cita. Sebab satu orang bertobat. Seluruh makhluk surgawi bertempik sorak. Ini gereja di masa ini berbeda dengan Yesus. Satu orang tersesat dibiarin aja. Iya kan dia miskin juga, nggak ada duitnya. Biarin aja, masih ada 99 orang kaya. Terbalik. Cobalah kita berkaca dengan apa yang Yesus lakukan. Dia mencari yang tersesat dan yang terhilang. Satu saja hilang, dicarinya.
Saya ulang lagi berulang-ulang. Gereja di masa kini, satu yang tersesat disyukurin. Itu satu itu bikin kacau itu. Ya. Bikin kacau, bikin rusak. Jadi saya selamatkan yang 99, yang satu biarin. Nanti saatnya Yesus akan menghakimi gereja. Dan itu ada di semua gereja. Itu sebabnya kita kembali kepada apa yang The Great Counselor lakukan. Gereja tidak hanya boleh ego dengan anggaran-anggaran yang mereka buat. Menjadikan Yesus sebagai kepala gereja. Jadi kelakuan Yesus pun harus diikuti. Jangan mau buat kena mentang-mentang ketua sinodenya profesor, doktor. Lalu kita menganggap dia lebih daripada Yesus. Mari kita jadikan Yesus sebagai patokan utama. Makanya ada sola Kristus kan, sulu Kristus. Artinya apa? Hanya Kristus yang menjadi teladan, model, bentuk, karakter dan pelayanan yang harus layak kita contohi. Ya memang ada rasul-rasul yang lain gitu ya. Tetapi dia sebagai kepala gereja, bos tertinggi kita. Kita ambil contoh. Dan kita ikuti. Yang keempat, yang terakhir. Dia mendengar serta menimba keluar apa yang tersimpan dalam lubuk hati yang terdalam. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 itu panjang sekali kalau Bapak Ibu membaca. Tolong dibaca di rumah. Tapi saya akan menceritakan sekilas saja bahwa di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan ya dekat sumur Yakub. Ya. Dari dialognya dengan Yesus, ya. Yesus tidak hanya bertanya saja namanya, enggak. Kalau kita lihat yang menarik ya apa yang Yesus lakukan, dia memberikan contoh probing ya. Bertanya menggali dengan pertanyaan, itu disebut dengan probing. Enggak hanya tanya namanya saja. Ya. Namanya siapa? Kamu dari mana? Yesus sudah langsung menggali. Yang suami kamu hidup dengan suami yang kelima. Langsung dia menggali, menyadarkan perempuan itu. Sehingga menarik lewat dialognya dengan perempuan ini, kita menarik sebuah kesimpulan bahwa dia mendengar. Ya. Kristus, Yesus memberikan kedua telinganya untuk mendengar segala apa yang dikeluhkan oleh perempuan ini. Sampai kepada satu tingkat kesadaran bahwa ternyata Mesias yang mereka tunggu inilah yang sedang berbicara dengan saya. Begitu perempuan ini, begitu kesadarannya meningkat dan dia tahu bahwa inilah Mesias yang ditunggu-tunggu, dia balik ke kampung. Dia kasih tahu bahwa saya menemukan orang yang kita tunggu-tunggu. Jadi keselamatan itu bukan saja kepada orang Yahudi, telah datang kepada tetangganya orang Yahudi, yaitu orang Samaria sendiri. Jadi melalui perenungan firman Tuhan kita hari ini, kita mendapat 4 pemahaman yang baik tentang konselor yang agung itu. Yang pertama tadi bahwa dia berempati. Yang kedua dia menerima kita apa adanya. Yang ketiga dia mencari yang hilang dan yang tersesat. Dan dia mendengar serta menimba keluar apa yang tersimpan dalam lubuk hati. Mungkin kita bertanya, saya kan tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Saya tidak pernah lihat mukanya. Saya hanya tahu gambarannya digambar saja, sketsa yang selama ini dilihat, berewokan orangnya, tingginya sempurna, lalu dia gondrong, hidungnya mancung, perawakannya orang bule. Itulah Yesus yang ada di gambaran hati saya. Begitu kan? Tetapi bagaimana dia menjadi seorang pribadi yang berempati, seperti yang Pak Pendeta bilang, dia menerima manusia apa dia adanya, dia mencari yang terhilang dan tersesat, dan dia mendengar. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua melalui mimbar ini. Jadi pelayanan konseling hadir dalam kehidupan orang Kristen sebagai bentuk salah satu tanda
kehadiran karya Allah yang masih terus berlaku sampai hari ini. Kalau ada banyak gereja, ya gembalanya ya sebagai konselor, ibu gembala juga sebagai konselor, akan menunjukkan sebuah kualitas yang sangat rendah. Gereja perlu konselor profesional hari-hari ini. Gereja perlu penanganan masalah dalam jemaat, membutuhkan banyak orang yang mau mendengar. Membutuhkan banyak orang yang berempati. Membutuhkan banyak orang yang menerima orang yang sedang mengalami masalah atau berdosa dengan apa adanya tanpa syarat. Dan membutuhkan orang yang mau mencari yang hilang dan tersesat. Kalau semuanya itu ada pada diri seorang gembala, seorang pendeta, dia berbenturan dengan apa yang Rasul Paulus tulis. Bahwa dalam jemaat itu ada yang mengajar, ya benar ya, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi menjadi pemberita Injil. Itu karunia-karunia. Tapi kalau satu gembala melaksanakan itu, selesailah dia. Bisa jadi pelayanan itu tidak akan berjalan efektif. Nah, saya bersyukur ketika kita merintis pelayanan ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus, sehingga saya tidak sendiri. Kalau semua gembala lakukan peran dan tugas-tugas tadi, maka dia akan mati kering dan mati berdiri. Ya. Kristus membutuhkan 12 murid, bahkan 70 orang yang diutus lagi setelah itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa dia sebagai manusia pada saat itu tidak mampu menjalankan tugas itu sendiri. Kita perlu berjejaring, kita perlu bekerja sama. Makanya saya tadi sampaikan bahwa pelayanan konseling hadir dalam kehidupan orang percaya sebagai bentuk salah satu tanda kehadiran karya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong siapapun yang mendengar siaran kami dan juga yang ada dalam ruangan ini, jangan malu masuk ke ruang konseling. Jangan malu meminta bimbingan dari hamba Tuhan. Entah kita dalam posisi kita sebagai orang yang bergelar atau tidak bergelar, orang yang berada atau orang yang kurang berada, kita semua adalah orang yang perlu dibimbing. Orang yang perlu dikonsul. Karena melalui para konselor inilah kita akan menemukan banyak pertolongan daripada Tuhan. Ada lagu bilang kan, ku tak dapat jalan sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu Tuhan. Ada saudara rival di tempat ini bersama dengan kita. Saya coba menyadarkan dia kemarin sore dalam bimbingan, walaupun tidak khusus tapi dalam pembicaraan kalau perlu dimasuk saya akan masuk. Ya, dia melalang buana ke kota ini ke kota itu. Ada saja pertolongan Tuhan. Tuhan tempatkan orang-orang yang seperti sudah diatur sama Tuhan. Dan dia bertemu dengan orang-orang baik. Kalau bertemu dengan orang jahat ya sudah hari ini dia nggak temu dengan kita. Saya percaya kebaikan Tuhan yang menuntun dia dari satu kota yang belum pernah dia injak. Dan tidak ada sanak saudara di sana. Ternyata ada orang-orang yang menolong dia. Ingat, bukan orang-orang Kristen yang menolong dia. Tapi orang-orang yang berbeda agama. Dan saya bilang sama dia, nanti kalau kamu sudah sukses, cari orang-orang itu, bilang terima kasih kepada mereka. Itulah Tuhan membuktikan dia hadir. Ini baru satu kasus ya, satu contoh. Dan dia bertemu dengan kita hari ini. Itu semua karena Tuhan yang mengatur itu. Mungkin kita nggak lihat Tuhan itu dalam bentuk rupa. Tapi ketika Tuhan menolong Nabi Elisa ketika dia lari, dan Tuhan mengirimkan burung gagak, benar ya, untuk kasih dia makan. Masa burung gagak bisa bawa makan? Bawa nasi padang, bawa nasi rendang, ya kan? Tapi Tuhan mengirim orang-orang yang bukan ya labelnya orang Kristen menolong saudara kita ini.
Dan kemudian dia bertemu dengan kita hari ini di tempat komunitas yang tepat. Berarti kita adalah orang-orang yang menolong dia. Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saya memperbesarkan hati kita. Meyakinkan kita bahwa dalam persekutuan kecil ini Tuhan hadir. Sehingga melalui para konselor Bapak Ibu, the great counselor yaitu Allah yang agung itu sendiri hadir. Yang pertama, ia berkarya menasehati kita. Kemudian yang kedua, ia membimbing kita. Sampai hari ini juga saya perlu bimbingan. Ada mentor-mentor saya. Kalau ada apa-apa saya pasti tanya orang-orang tua saya itu. Mereka masih hidup. Bukan orang tua kandung. Orang tua kandung sudah, yang bapak sudah meninggal. Mereka masih hidup sampai hari ini. Ada Pak Renol, ada Pak Abraham. Itu orang-orang tua yang selalu saya tanya. Kalau ada apa-apa, saya pasti cerita sama mereka. Bukan menceritakan segala-galanya. Kalau saya sedang dalam kebingungan. Nah, kita perlu dibimbing Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Sampai kita mati. Bimbingan itu perlu. Saya pernah membimbing orang yang sudah sangat sekarat. Ya, satu anak muda dia kena sakit kanker. Kami datang. Begitu kita bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Ampuni orang yang selama ini udah menyakitimu. Lepaskan pengampunan. Setelah kita berdoa, selesai. Dia mengembuskan napas terakhir. Ya. Kan tidak mungkin dia mati dalam kebencian. Dia ditinggalkan oleh pacarnya menikah kembali, menikah lagi dengan yang lain, dan tidak ada kejelasan. Sehingga itu yang memicu segala bentuk kebencian dalam dirinya, dan akhirnya memunculkan kanker yang ganas. Dan anak muda ini, perempuan ini mati dalam sakitnya. Tetapi yang saya bersyukur di akhir-akhir dia melepaskan nyawanya, dia melepaskan pengampunan. Sampai ke liang lahat kita dibimbing. Sampai ke kita dikubur kita pun dibimbing. Gak mungkin mayat itu jalan sendiri ke liang lahat toh. Dia pasti dibawa dan kami melepaskan saudara. Begitu pendeta bilang selesai. Begitu dilempar-lemparin dengan tanah, maka itulah. Jadi jangan jadi manusia yang sombong. Saya nggak perlu dibimbing. Saya pendidikan saya luar negeri, nggak perlu. Di luar negeri pun, konselor itu berjejer. Ya, di pendidikan luar negeri jauh lebih baik daripada kita. Kalau sudah, nggak usah tunggu ada masalah, pasti mereka panggil. Pasti menghadap konselor. Di perusahaan-perusahaan yang sudah ISO, nggak tahu ISO berapa sekarang. Itu ada konselor khusus. Banyak teman-teman kami kayak di Lipo Karawaci, ya ada perusahaan yang hebat di sana, termasuk di Siloam. Itu mereka menempatkan konselor hebat. Bukan pendeta lagi yang dipanggil. Dulu mereka sempat pakai jasa-jasa gereja, tapi sekarang mereka menyewa, istilahnya menyewa ya, karena saya harus bilang konseling itu berbayar gitu. Karena apa? Udah seperti dokter juga dia, seperti psikiater juga dia sekarang. Ini bukan mempromosi diri ya, tetapi inilah kondisi yang akan kita hadapi di kemudian hari. Kita perlu orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Membimbing. Lalu yang ketiga adalah menolong dan membebaskan anak-anak Tuhan yang terjerat dalam dosa dan kelemahan pribadi. Pak Yakub Susabda pernah bilang begini, bahkan melalui pelayanan konseling, Roh Kudus membimbing orang-orang percaya dalam proses penyucian, sanctification. Dalam proses penyucian ini yang akan membentuk mereka menjadi serupa dengan gambar Allah. Artinya konseling, keberadaan orang-orang yang profesional di bidangnya. Ya. Makanya saya tidak menyebutkan hamba Tuhan. Kalau dia gembala, ya dia gembala. Dia profesional juga dalam bidangnya. Jadi penekanan saya ya, mau kita dibimbing, dinasehati, mau kita ditolong dan dibebaskan. Jangan gengsi. Ya. Rendahkan dirimu, pasti Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Kiranya kita memiliki tingkat pemahaman yang jauh lebih sempurna. Bukan tatkala mendengar saya berbicara, tetapi mendengar Roh Kudus memeteraikan firman Tuhannya dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Dan biarlah Roh Kudus akan memampukan kita untuk melaksanakan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk melihat Yesus Kristus sebagai konselor agung, dan teladan itu wajib kami ikuti. Terima kasih Bapa di sorga atas kepastian keberadaan Tuhan dan Allah kami, bukan hanya sekedar dalam bentuk patung, bukan sekedar dalam bentuk kitab suci, bukan dia hadir sekedar dalam bentuk penyembahan dan ibadah, tapi dia benar-benar berempati. Dia benar-benar menerima kami apa adanya. Dia benar-benar mendengarkan kami dan mencari yang tersesat dan terhilang. Dan itu semua kami dapatkan melalui hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus yang berada di sekitar kami. Mungkin bisa jadi dia adalah gembala, dia adalah seorang konselor, dia seorang pengurus gereja. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, menemukan Tuhan dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Kami akan meneruskan pelayanan ini, ibadah ini, dengan melaksanakan perjamuan kudus. Menolong kami semua untuk kami memaknainya, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan menaikkan pujian Yesus mencurahkan darah. Dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 48. Setiap kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tetapi Gereja Kemah Injil hanya memberi kesempatan kepada mereka yang sudah dibaptis atau disidi. Sehingga orang yang sudah melewati proses pembaptisan katekisasi dan juga sidi, artinya mereka sudah dinyatakan paham dan belajar akan apa yang mereka ikuti. Untuk itu, silakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jadi roti yang dilambangkan atau hosti ya disebutkannya, ada juga dalam bentuk ayat. Ya, ini disebutkan atau dilambangkan sebagai tubuh. Kemudian cawan atau isinya anggur yang sudah difermentasi dilambangkan sebagai darah Kristus. Yang kedua perlambangan ini ya,
Saya angkat lagi. Kedua perlambangan ini dengan tujuan ketika kita melaksanakannya menjadi peringatan akan Yesus. Kita mengingat Yesus lagi. Itu intinya. Inti perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Tuhan bagi kita, bagi saya. Bukan peraturan gereja. Ya, tolong dipahami dengan baik. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, kayu palang. Ya. Ini yang kita ingat. Sehingga membuat kita untuk tetap memiliki persekutuan dengan Dia. Ya, Dia sebagai the great counselor kita ingat pengorbanannya. Puncak keselamatan Kristus itu ada di kayu salib, di pengorbanannya. Sehingga tubuh yang dilambangkan dengan hosti ini sudah dipersembahkan buat kita. Dan darah merupakan lambang atau tanda perjanjian yang baru bagi kita. Kita tidak lagi melakukan kehidupan kita yang lama, sebab kita sudah hidup dalam perjanjian yang baru. Di ayat selanjutnya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dikatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sehingga ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, maka kita perhatikan ayat selanjutnya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Makanya tadi gereja kami Injil menerapkan aturan bagi mereka yang sudah dibaptis atau katekisasi, silahkan mengikuti. Itu salah satu kelayakan. Yang kedua, kelayakan yang kedua adalah kita merenungkan. Mungkin sepanjang bulan yang telah lewat, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada dosa yang kita ingat, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita selesaikan pada hari ini. Jadi perjamuan kudus itu adalah momentum yang tepat untuk kita bukan saja mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi membuat kita menyelesaikan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan ini bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, momentum yang tepat ini, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Bukan merenungkan nasib kita, tapi kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa menyertai kita sampai hari ini. Bahkan mungkin kita berkata, tidak ada sesuatu yang baik yang saya lakukan. Tapi ingat, kita masih bernapas sampai hari ini saja, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh melewati masa COVID ini. Bahkan Indonesia sudah mengalami banyak pemulihan. Itu karena kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan, mungkin ada ratusan kebaikan Tuhan yang perlu kita renungkan. Tapi yang satu Tuhan minta hari ini adalah kebaikan Tuhan itu dirumuskan dan disimpulkan pada pengorbanan Dia di atas kayu salib. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam hidupku. Menyelamatkan, menebus segala kesalahan dan dosaku. Hari ini aku datang dan bersujud, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengakui segala pelanggaran dan dosa yang telah kuperbuat. Sucikan motivasiku, sucikan hatiku, lembutkan hatiku ya Tuhan. Dan saya mengampuni orang-orang yang telah membuat saya berdosa, yang telah membuat kehidupan saya seperti ini sampai saat ini. Saya lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, dan saya melepaskan berkat kepada mereka. Pulihkan kami ya Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, tatkala kita mengaku dosa kita dan mengakunya di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang suci dan adil, akan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Untuk itu, sebagai hamba Allah, bagi kita yang sudah melaksanakan semua apa yang saya sebutkan di atas, kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon berkat-Mu dicurahkan dalam perjamuan suci ini, sehingga siapapun yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mereka layak mendapatkan berkat.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Bapak Ibu yang sudah siap mengambil bagian, silakan maju ke depan yang ada dalam ruangan ini, satu persatu ya. Dari Christian dulu, dari Mas Andre dulu. Kita naikkan pujian. Ya, ambil. Yesus mencurahkan darahnya. Tercurah darah di Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Musik bisa mengalunkan pujian ini. Bagi yang sudah mengambil, silakan berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dan kita mengangkat roti ini. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan. Kita mengangkat cawan ini. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa di sorga, dengan mengaku di hadapan Tuhan, kami menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur, sebagai tanda kami memperingati dan mengingatkan akan kematian Tuhan bagi kami. Sehingga tugas kami adalah memberitakan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus itu bagi banyak orang sampai Tuhan Yesus datang. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, dalam kami menjalankan sisa atau masa-masa hidup kami di dunia ini, sehingga hidup kami, keluarga kami, gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi kami yang mengalami sakit dalam ruangan ini maupun yang kebetulan menyaksikan tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pemulihan terjadi. Demikian juga ketika kami bertemu dengan begitu banyaknya masalah yang bertubi-tubi mencobai kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan penguatan bagi kami sekalian. Dengan caramu kami akan dapat mengatasinya. Dengan caramu kami dapat menghadapi setiap persoalan itu. Dengan hikmat daripada Tuhan,
kami menang terhadap masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mohon berkat yang kami sebutkan ini, yang kami minta ini, akan jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah perjamuan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang pertama akan kita kumpulkan untuk kas jemaat, dan juga seperti yang saya umumkan pada minggu yang lalu, ada persembahan yang kedua, yaitu di dalam kotak, ya, dalam kotak yang disediakan oleh Badan Pengurus Jemaat. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan diiringi pujian yang keempat yang terdapat dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 87 atau Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia atau berkat yang tentu Tuhan memberi. Kepada Saudara Jovan, silakan mengedarkan kantong persembahan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, pasrah sempurna, ikat penuh, dekat surgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait ketiga, aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa di dalam doa syafaat kita dan saya akan memimpin doa kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kasih dan karunia Tuhan yang Engkau telah karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan dan pengampunan yang senantiasa Engkau curahkan bagi setiap kami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada pada hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, menaikkan segala syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan masih beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, mereka yang melayani, baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu dari segala penjuru, mereka yang menyerahkan diri penuh untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, memberikan kecukupan untuk setiap keperluan mereka. Bahkan anak-anak mereka yang masih dalam menempuh pendidikan, Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Bahkan mereka yang mengalami dan menerima ataupun mengalami sakit daripada virus corona ini ya Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan saja mampu memulihkan semangat hidup mereka, mampu menyembuhkan mereka dari segala kelemahan tubuh mereka, mampu memberikan kekuatan yang baru yang mereka perlukan agar mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa menyerahkan juga para medis, dokter, perawat yang sedang menangani pasien COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kiranya mereka juga senantiasa diberikan perlindungan daripada Tuhan saja agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, di mana mereka juga masih terus berupaya untuk menyalurkan vaksin-vaksin di seluruh penjuru Indonesia ini ya Bapa. Dan kami bersyukur bahwa kami, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang fokus untuk memelihara dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, yang fokus untuk memajukan masyarakat Indonesia ini agar terbebas dan bangkit daripada pandemi ini ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan kepada para pemimpin dari bangsa dan negara ini, agar mereka sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, agar kami semua warga masyarakat Indonesia boleh merasakan, boleh bangkit daripada segala keterpurukan yang selama beberapa waktu ini kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa juga melindungi presiden kami, para menteri, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai pada daerah-daerah, bahkan sampai kepada aparat yang terkecil sekalipun di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada. Biarlah kiranya Tuhan, Kau senantiasa menolong mereka, memberikan kemampuan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, baik dari aras pusat, wilayah sampai pada ke daerah-daerah, di mana kami juga telah melaksanakan beberapa konferensi wilayah di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dan sebentar kami juga akan melaksanakan konferensi-konferensi daerah dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai satu acara ini untuk kami dapat memilih pemimpin bagi daerah di mana kami ada. Dan Engkau saja yang akan memberikan kesuksesan, kelancaran untuk setiap hal yang diperlukan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang akan mengikuti acara konferensi daerah, secara khususnya untuk daerah Sumatera 1 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kami berdoa untuk mereka yang akan menuju Palembang, untuk mereka hamba-hamba-Mu yang mengikuti secara online, dan biarlah segala sesuatu yang akan berlangsung pada konferensi daerah ini kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas acara ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk yayasan di mana kami bekerja. Biarlah kiranya Yayasan Dr. Sutiono ini dapat memberkati banyak orang melalui pendidikan, melalui sekolah yang kami laksanakan pada saat ini, SD, SMP, Suluh Pengharapan Bangsa. Biarlah melalui sekolah ini kami juga boleh memberikan partisipasi yang baik bagi bangsa ini. Melalui pendidikan ini kami juga boleh
memberikan satu harapan bagi anak-anak yang akan dididik maupun para guru dan staf karyawan yang ada. Kami juga berdoa untuk owner daripada yayasan ini, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tercurah atas kehidupan mereka, atas kehidupan Pak Dokter dan Ibu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan dan usahakan untuk anak-anak dan cucu mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk bimbingan pelayanan di Gasing. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan wadah ini untuk kami dapat melayani anak-anak yang memerlukan bimbingan pendidikan di sana ya Bapak. Kami berdoa untuk Evangelis Yati yang Tuhan tempatkan melalui Departemen Misi GKI Pusat untuk menjadi guru di sana, untuk dapat membimbing anak-anak di sana ya Bapak. Dan biarlah melalui kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang dikenal sebagai orang Kristen, kami juga boleh dikenal sebagai orang baik di sana, yang boleh memberitakan, yang boleh mengabarkan, dan juga boleh mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan anak-anak di sana maupun orang tua yang ada di sana. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan seluruh usaha-usaha yang dikerjakan melalui Yayasan Dr. Sutiono ini, melalui kos-kosan yang ada, Tuhan juga mendatangkan setiap orang-orang yang memerlukan tempat tinggal. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan berkat bagi setiap mereka yang boleh mengambil bagian menempati tinggal di kos ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati J-Kos yang ada, dan setiap orang yang memerlukan tempat tinggal boleh mereka menempati J-Kos ini dengan damai dan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa-doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dalam hidupmu. Ingat bahwa ada seorang konselor yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang selalu dan senantiasa setia menyertai kehidupan kita. Dengan iman, tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita pada Minggu tanggal 3 Oktober di awal bulan ini. Selamat hari Minggu kami ucapkan dari mimbar pelayanan ini. Terima kasih buat kebersamaan dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Informasi buat kita pada hari Rabu ada doa atau persekutuan doa kita yang akan kita lakukan melalui Zoom. Dan pada minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Sahat Panjaitan
dan dia juga akan berbicara mengenai keberadaan seorang pahlawan dalam hakim-hakim. Ya, bagaimana nanti ceritanya, bisa nanti mengikuti ibadah kami pada minggu yang akan datang. Demikian informasi yang singkat, dan kalau masih ada kesempatan pada minggu yang akan datang, masih kita memberi waktu untuk kita mengumpulkan persembahan melalui kotak ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap konferensi daerah Sumatera 1 yang akan dilangsungkan tanggal 19, tanggal 20 sampai 20 Oktober 2021. Dan terima kasih atas persembahan yang sudah kita berikan untuk panitia, dan biarlah apa yang sudah kita berikan ini boleh dikembalikan oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda. Melalui mimbar pelayanan ini, PWJ GKI Family Palembang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.